menjelaskan tentang SIP. SIP Session Internation Protocol adalah protokol pensinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antara user yang meliputi suara, video, dan teks. Fungsi SIP yang pertama yaitu call initiation, membangun sebuah sesi komunikasi, mengundang user lain untuk bergabung di dalam sesi komunikasi. Yang kedua, call modification, bila perlu SIP dapat memodifikasi sesi komunikasi. Yang ketiga, call termination, menutup sesi komunikasi. Yang keempat, presence, mengumumkan status user pada user lain online atau offline. Teman-teman bisa melihat gambar arsitektur fungsi user agent sebagai moderator yang berkomunikasikan permintaan pengguna akhir ke server. User agent akan menghubungi proxy server. Proxy server berfungsi sebagai hub atau terminal. Proxy server akan menghubungi radio server. Radio adalah istilah yang menandakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk melakukan panggilan dari satu alamat ke alamat yang lain, atau teknik yang digunakan untuk mengarahkan panjang domain ke URL berbeda. Redirect server akan menghubungkan ke register server. Fungsi register server mengakses jaringan internet pengguna IP yang berbeda. Register server akan menghubungi ke proxy server. Proxy server akan menghubungi ke gateway. Fungsi gateway untuk menghubung beberapa jaringan komputer yang memiliki sistem protokol berbeda. Gateway akan menghubung ke PSTN. Fungsi PSTN, jaringan pembawa bernetwork untuk layanan suara. Komponen SIP user agent. Yang pertama, komponen SIP yang menerima dan menutup sesi komunikasi. Yang kedua, user agent terdiri dua komponen utama, yaitu user agent client AE, komponen yang melalui sesi komunikasi, user agent server UAS, komponen yang menerima atau menanggapi sesi komunikasi, baik UAC maupun UAS, dapat menutup sesi komunikasi. Yang keempat, user agent dapat berguna berupa software hardware. Komponen SIP proxy server. Yang pertama, komponen pendengar user agent bertindak sebagai server dan klien yang menerima request message dari user agent dan menyampaikan pada user agent lainnya. Kedua, request dapat dilayani sendiri atau disampaikan atau forward pada proxy lain atau server lain. Yang ketiga, menerjemahkan dan menulis ulang request message sebelum menyampaikan pada user agent tujuan atau proxy lain. Yang keempat, proxy server menyimpan status sesi komunikasi antara UAC dan UAS. Komponen SIP predicate server, komponen yang menerima request dari user agent menambahkan halaman SIP user agent atau proxy dan kemudian menyampaikan hasil pemetaan kembali ke user agent pengirim atau UAC. Redirect server tidak menyimpan status sesi komunikasi antara UAC dan UAS setelah pemetaan disampaikan pada UAC. Ia seperti proxy server. Redirect server tidak dapat memulai instalasi request message. Tidak seperti UAS, redirect server tidak dapat menerima dan menutup sesi komunikasi. Komponen SIP register server. Komponen yang menerima request message register dapat menambahkan fungsi autentikasi user untuk validasi. Register menyimpan database user untuk autentikasi dan lokasi sebenarnya berupa IP dan port agar user yang terdapat dihubungi oleh komponen SIP lainnya. Berfungsi sebagai location server juga.
Komponen ini biasa disandingkan dengan proxy server, SIP request dan respon. SIP request invite atau mengundang user agen lain untuk bergabung dalam sesi komunikasi. Konfigurasi bahwa user agent telah menerima pesan terakhir dari serangkaian pesan invite. BYE terminasi sesi. Cancel membatalkan invite. Registrasi di registrasi server. Options meminta informasi tentang kemampuan server. SIP respon informational message. Successful response, redaction response, request file response, server file response, dan yang terakhir global file response. Sekian presentasi saya, terima kasih.